Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, nggih. Di sini Ustazah akan memberikan materi di tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Untuk materi pembelajaran yang akan kita bahas bersama, yang pertama yaitu teks eksplanasi, yang kedua interaksi manusia dengan lingkungan alam, dan yang ketiga hak siswa sebagai warga negara. Nah anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang teks eksplanasi ya. Yuk kita ingat kembali. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Adapun informasi dalam teks eksplanasi disesuaikan dan disajikan sesuai dengan fakta dan data yang diperoleh. Nah, untuk kita mengetahui bahwa teks tersebut teks eksplanasi atau bukan, kita harus mengetahui ciri-ciri dari teks eksplanasi tersebut ya. Yang pertama yaitu teks tersebut memuat informasi-informasi yang mengenai fakta atau kejadian nyata. Kemudian yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau bersifat pengetahuan. Kemudian yang ketiga, bersifat informatif dan tidak mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. Jadi teksnya itu bersifat informatif yang tidak mempengaruhi pembaca atau mengajak pembaca untuk mempercayai teks tersebut. Kemudian yang keempat yaitu jika teks eksplanasi berupa proses yang menjelaskan sesuatu, maka teks tersebut terdapat langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang akan dijelaskan di dalam teks tersebut. Anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian dari teks eksplanasi dan ciri-ciri dalam menentukan teks eksplanasi, maka untuk membuat teks eksplanasi tersebut kita harus memuat langkah-langkah dalam teks tersebut. Langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan hal pokok yang akan dibahas. Misalkan, tadi kan ciri-cirinya tentang pengetahuan. Jadi, langkah-langkah yang pertama menentukan hal pokok. Misalkan kita akan membahas tentang sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Nah, sumber energi panas nanti kita akan membahasnya. Ada sumber energi panas seperti matahari, api, dan dari listrik. Seperti itu ya, kita harus menentukan hal pokok yang akan dibahas terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu mencari informasi tentang hal yang akan dibahas. Nah, dari hal pokok yang sudah kita kumpulkan tersebut, kita akan mencari informasi tentang hal yang akan dibahas. Bisa kita mencari informasinya dari buku, dari internet, atau kita komunikasi langsung terhadap narasumber. Kemudian yang tiga, yaitu membuat pernyataan umum tentang hal yang dibahas dan dikembangkan ke dalam paragraf. Jadi kita harus memuat atau menulis tentang pernyataan umum dari sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Kemudian kita kembangkan ke dalam paragraf. Yang keempat, yaitu memberikan informasi tambahan atau deretan penjelas tentang pernyataan umum yang sudah disampaikan di paragraf tersebut atau paragraf sebelumnya. Jadi kita akan memberikan informasi tambahan, contohnya seperti informasi yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kelima, memberikan kesimpulan tentang hal yang sudah dibahas berdasarkan pernyataan umum dan deret penjelasnya. Yang terakhir, kita memberikan kesimpulan dari isi teks eksplanasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Hubungan ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam atau yang disebut sebagai adaptasi.
Kemudian yang kedua, ada hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam dan sekitarnya. Nah, anak-anak, sebelumnya apakah kalian tahu bahwa musim kucing kawin dijadikan sebagai salah satu penanda dalam tradisi masyarakat Jawa di bidang pertanian? Masa tersebut dalam sistem penentuan masa tanam masyarakat Jawa yaitu Pranoto Mangsa atau Pranata Masa. Kemudian masa kucing kawin ini biasanya berlangsung pada tanggal 4 Februari hingga 26 Februari. Tetapi pada 4 tahun sekali, musim tersebut berlangsung sampai 27 Februari. Lalu, apa sih pertandanya? Ternyata musim kucing kawin ini menandakan padi mulai hijau. Kemudian ulat bermunculan dan banyak pula penyakit tanaman yang mulai bermunculan. Jadi, bagi orang Jawa, musim kucing kawin ini digunakan sebagai penanda pertanian dan itu merupakan contoh dari hubungan manusia dengan lingkungan, di mana manusia berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Selain itu, masih ada banyak lagi loh perilaku hewan yang dijadikan sebagai penanda oleh manusia di bidang pertanian. Nah, anak-anak, dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, kalian juga memiliki hak sebagai siswa dan juga memiliki hak sebagai warga negara Indonesia. Apa saja hak sebagai siswa? Yang pertama yaitu kalian berhak mengikuti pelajaran dan mendapatkan pengajaran selama tidak melakukan kesalahan. Jadi di sini intinya pemerintah memberikan pemerataan pendidikan kepada semua siswa. Semua anak mendapatkan dan wajib mengikuti pendidikan selama tidak melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu berhak membaca dan meminjam buku yang ada di perpustakaan. Jika kalian masuk sekolah, itu kalian bisa membaca ataupun meminjam buku di perpustakaan. Jika saat ini daring atau pembelajaran melalui internet, kalian difasilitasi dengan e-pustaka untuk melengkapi pembelajaran kalian di rumah. Kemudian yang ketiga yaitu siswa berhak menggunakan semua fasilitas yang ada di sekolah dengan ketentuan yang berlaku. Misalkan siswa berhak menggunakan kelas, kemudian menggunakan fasilitas misalnya seperti saat kalian bermain olahraga basket, kemudian saat kalian bermain atau melakukan kegiatan tari dan sebagainya. Maka sekolah memberikan fasilitas yang mendukung bagi kegiatan siswa dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan yang diatur dari sekolah tersebut. Misalkan tidak boleh membawa alat peraga untuk dibawa pulang, seperti itu ya. Kemudian hak sebagai warga negara, siswa berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi kalian semua berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi ketika melakukan kesalahan, maka negara berhak menghukum bagi siswa yang sudah melanggar peraturan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu siswa berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi di sini maksudnya siswa berhak mendapatkan hidup yang layak, hidup yang semestinya bagi siswa. Ketika waktunya belajar, dia juga belajar. Ketika waktunya bermain, juga dia waktunya bermain. Jadi seimbang seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. Jadi maksudnya di sini pemerintah tidak membeda-bedakan antara siswa yang kaya ataupun siswa yang kurang mampu, karena mereka semua layak mendapatkan pendidikan yang
sama. Nah, untuk pembelajaran ini Ustazah akhiri di sini dulu ya. Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.